Kawan kita belajar tentang trigonometri. Ada sin, cos, dan tangen. Mari kita ingat lagi. Sin adalah depan permiring, cos adalah samping permiring, tangan adalah depan persamping. Mari semua kita pahami, ada juga sudut istimewa. Ayo semua ingat lagi nilainya seperti waktu itu dan juga hari itu. Ada sin 0, cos 90, itu adalah nilainya 0. Ada sin 30 dan cos 60, itu nilainya setengah. Sin 45, cos 45, itu nilainya setengah akar 2. Ada sin 60 dan cos 30, itu nilainya setengah akar 3. Ada sin 90 dan juga ada cos 0, itu adalah nilainya 1. Selanjutnya sudut berelasi. Ada 4 jenis kuadran. Kuadran 1 positif semua, kuadran 2 hanya sin saja, kuadran 3 tangan saja, kuadran 4 hanya cos yang positif. Itulah materi trigonometri, mari kita pahami. Kita akan mempelajari sudut berelasi di berbagai kuadran. Masih ingatkan kalian bahwa kita sudah pernah belajar tentang sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Berapakah nilai sin 30 derajat? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah 1/2. Nah, sekarang jika pertanyaannya adalah berapakah nilai perbandingan trigonometri dari sin 120 derajat? Adakah yang tahu? Artinya, pertanyaan tersebut memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Apakah nilainya positif atau negatif? Mari pelajari bersama-sama. Dalam trigonometri, sudut dibagi menjadi 4 kuadran. Dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan yang terakhir adalah 360 derajat. Dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu disebut sebagai kuadran 1. Dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu disebut sebagai kuadran 2. Dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat itu disebut sebagai kuadran 3. Dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat disebut sebagai kuadran 4. Oke, bagaimana nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran? Perhatikan bahwa kuadran 1 memiliki nilai sin, cos, dan tangen adalah positif. Pada kuadran 2,
nilai sin adalah positif, sedangkan nilai cos dan nilai tangen adalah negatif. Pada kuadran 3, nilai tangen adalah positif, sedangkan nilai sin dan nilai cos adalah negatif. Yang terakhir pada kuadran 4, nilai cos adalah positif, sedangkan nilai sin dan nilai tangen negatif. Mari semua kita pahami, ada juga sudut istimewa. Ayo semua ingat lagi nilainya seperti waktu itu dan juga hari itu. Ada sin 6. Oke, selanjutnya adalah sudut berelasi di kuadran 1. Langsung kita ke kasus. Untuk kuadran 1, nilai sin, cos, dan tangen semuanya adalah positif. Berada pada sudut antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kasus yang pertama, untuk sin kita gunakan 90 derajat dikurang alfa dengan syaratnya di sini. Oke, kita hapus dulu. Syaratnya adalah nilai alfa itu kurang dari 90 derajat. Sin 90 derajat dikurang alfa itu nilainya sama dengan, kalau kita pakainya 90, maka sin menjadi cos alfa. Kita perhatikan, sin di kuadran 1 itu nilainya adalah positif, maka di sini cos juga nilainya positif. Jadi nilai positif ini berdasarkan sin pada kuadran 1. Yang berikutnya, cos 90 derajat dikurang alfa. Ini juga letaknya masih pada kuadran 1 karena 90 dikurang alfa pasti letaknya di kuadran 1. Sama dengan, kalau pakai 90 maka cos menjadi sin alfa. Perhatikan lagi, cos pada kuadran 1 nilainya positif, maka di sini nilai sinnya juga positif. Yang berikutnya adalah tangen. Kita tulis tan. Pada kuadran 1, maka 90 derajat dikurang alfa sama dengan, perhatikan di sini pakai 90 derajat, maka tan menjadi kot tangen alfa. Karena tan di kuadran 1 nilainya juga positif, maka nilai kotangan di sini juga positif. Nah, kita lanjut ke contoh soal pada video sebelumnya. Soalnya, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplement dari sin 30 derajat, cos 60 derajat, dan tangen 50 derajat. Kita bahas contohnya. Dan juga ada cos 60 sin 30 derajat sama dengan sin 30 derajat itu bisa dicatat menjadi sin 30 itu adalah 90 dikurang berapa supaya dapat angka 30? Ya, 60. Jadi 60 ini adalah alfanya.
Maka bisa menjadi sin karena pakai 90 menjadi cos 60. Sin pada kuadran 1, maka nilainya tetap plus. Berapakah nilai cos 60 derajat? Ya, kita ingat-ingat lagi, nilai cos 60 derajat adalah 1/2. Contoh berikutnya yaitu cos 60 derajat. Kita ubah menjadi cos 60 derajat itu adalah 90 derajat dikurangi berapa? Ya, 30 derajat. Ingat, 30 ini adalah alfa. Maka bisa dicatat menjadi cos karena pakai 90 derajat, maka berubah menjadi sin 30 derajat. Cos di kuadran 1 nilainya positif. Berapakah nilai sin 30 derajat? Yaitu 1/2. Yang terakhir adalah tangan 50 derajat bisa kita ubah menjadi tangan 50 itu berapa? Yaitu 90 derajat dikurangi 40 derajat. Jangan lupa bahwa 40 derajat ini merupakan alfa, sehingga karena tangan pakai 90 derajat, maka tangan menjadi kot tangan alfanya adalah 40 derajat. Ini plus.